Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan keempat standarisasi obat tradisional kali ini, saya akan membahas tentang CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. CPOTB ini merupakan peraturan dari BPOM nomor HK 000541 380. Nah, apa saja unsur-unsur dari CPOTB ini? Ada 10 unsur yang tertuang dalam CPOTB. Yang pertama adalah personalia, bangunan, peralatan, sanitasi, dan higienitas. Kemudian ada penyiapan bahan baku, pengolahan, dan pengemasan. Kemudian pengawasan mutu, inspeksi diri, dokumentasi, dan penanganan terhadap hasil evaluasi atau pengamatan produk jadi yang beredar di pasaran, termasuk prosedur penarikan kembali atau recall. Apa sih definisi dari CPOTB? Jadi CPOTB itu adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, CPOTB ini diterapkan oleh industri obat tradisional IOT, kemudian IEBA, industri ekstrak bahan alam, kemudian juga oleh industri yang memproduksi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Apa tujuan dari diterapkannya CPOTB? Yang pertama adalah melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan. Misalnya, obat tradisional yang dicampur dengan BKO, atau obat tradisional yang mengandung kontaminasi cemaran mikroba, atau obat tradisional yang ternyata bahan bakunya mengandung kontaminasi logam berat. Kemudian tujuan kedua yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk obat tradisional Indonesia sehingga produk obat tradisional di Indonesia bisa diekspor. Ada salah satu contoh OHT yang telah diekspor itu adalah tolak angin ya. Nah, CPOTB ini merupakan bagian dari manajemen mutu ya. Nah, manajemen mutu sendiri itu merupakan fungsi manajemen yang menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan mutu. Meliputi apa saja? Meliputi quality system, kemudian quality assurance, kemudian good manufacturing practice, dalam hal ini adalah CPOTB, dan quality control. Jadi ketika seluruh komponen quality system, quality assurance, kemudian CPOTB atau GMP dan quality control ini dilaksanakan dengan baik, maka kita bisa mendapatkan manajemen mutu yang baik pula. Oke, kita masuk pada komponen yang pertama yaitu bahan. Apa sih yang dimaksud dengan bahan dalam CPOTB itu? Kemudian ada apa saja jenisnya? Ada beberapa jenis bahan yang tertuang di CPOTB. Yang pertama adalah bahan awal. Bahan awal ini merupakan bahan baku dan bahan pengemas. Bahan baku itu bisa berupa bahan aktif, bisa juga berupa bahan eksipien atau bahan tambahan. Kalau bahan aktif itu bisa berupa simplisia atau bisa juga berupa ekstrak. Berikutnya adalah bahan baku ya. Tadi bahan baku ada simplisia, galenic, eksipien, kemudian bahan tambahan, kemudian bahan pengemas itu semua bahan untuk pengemasan produk ruahan menjadi produk jadi. Mulai dari botol kaca untuk sirup, kemudian botol plastik untuk kapsul atau kemasan strip aluminium foil, kemudian kardus kemasan untuk tablet, kemudian kardus kemasan untuk sirup dan lain sebagainya. Kemudian produk. Apa yang dimaksud dengan produk pada CPOTB? Ada beberapa jenis atau kategori produk di CPOTB. Yang pertama adalah produk antara. Apa sih yang dimaksud dengan produk antara ini?
Produk antara adalah bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan. Apa contohnya produk antara? Contoh dari produk antara adalah granul. Granul yang sudah siap dan akan masuk ke mesin tablet, akan dicetak menjadi tablet. Bisa juga berupa serbuk. Serbuk yang sudah siap, sudah diuji IPC-nya dan akan masuk ke dalam kapsul. Kemudian bisa juga cairan sirup yang masih ada di tangki ukuran besar dan harus masuk ke dalam botol kemasan yang 100 ml ataupun 60 ml. Kemudian produk ruahan yaitu bahan atau campuran bahan yang telah selesai diolah yang masih memerlukan tahap pengemasan untuk menjadi produk. Contoh produk ruahan yaitu tablet ya. Jadi tablet yang sudah keluar dari mesin cetak yang jumlahnya ada banyak itu. Kemudian kapsul yang sudah keluar dari mesin pengkapsul ya, itu merupakan produk ruahan. Jadi tinggal masuk ke dalam kemasan primer. Berikutnya adalah produk jadi. Produk jadi ini produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan obat tradisional. Jadi produk jadi ini produk ruahan yang sudah masuk ke dalam kemasan primer, sudah masuk ke dalam kemasan sekunder. Berikutnya adalah proses. Nah, proses pada CPOTB ini meliputi beberapa hal yaitu mulai dari pembuatan, produksi, pengolahan, dan pengemasan. Yang dimaksud dengan pembuatan itu adalah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan bahan baku, kemudian penyiapan, pengolahan, pengemasan, dan pengawasan mutu sampai diperoleh produk jadi yang siap didistribusikan. Kemudian produksi itu mulai dari pengadaan awal sampai pengemasan menjadi produk jadi. Nah, jadi yang di-skip pada produksi itu adalah pengawasan mutu. Ya. Kemudian pengolahan itu seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penimbangan bahan baku sampai dihasilkan produk ruahan. Ya, jadi tahapan prosesnya tentu saja lebih sedikit dibandingkan dengan produksi dan pembuatan. Dan yang terakhir adalah pengemasan, itu kegiatan membungkus, memberi etiket terhadap produk ruahan untuk menjadi produk jadi. Kemudian ada pengawasan. Pengawasan ini merupakan pemeriksaan dan pengujian yang ditetapkan dan dilakukan dalam suatu rangkaian proses produksi. Ya. Ingat produksi tadi mulai dari penimbangan sampai ke produk ruahan. Termasuk pengawasan di sini adalah pengawasan terhadap lingkungan, kemudian terhadap peralatan, kemudian termasuk terhadap personil. Yang berikutnya adalah pengawasan mutu atau quality control. Ini adalah semua upaya pemeriksaan dan pengujian selama pembuatan untuk menjamin agar obat tradisional yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. So, quality control ini karena masuk pada tahap pembuatan, berarti quality control itu berada mulai dari proses awal pengadaan bahan baku obat hingga ke proses akhir yaitu pengemasan. Jadi kalau saudara beli bahan baku obat itu harus disampling dulu. Ini benar nggak yang saya beli ini ekstrak daun sambiloto? Kemudian ini benar nggak yang saya beli ini adalah bahan excipient Avicel atau MG stearat? Kemudian sanitasi, ini semua upaya untuk menjamin kebersihan, sarana pembuatan, personil, peralatan, dan bahan yang digunakan. Lalu dokumentasi. Dokumentasi itu catatan tertulis tentang formula,
prosedur, kemudian perintah, dan hal-hal yang sudah dilakukan. Jadi kalau di pabrik, dokumentasi itu merupakan salah satu aspek yang penting ya, karena dari dokumentasi itu kita bisa menelusuri proses apa saja yang telah berjalan, siapa yang melaksanakan, kapan dilaksanakan, dan kapan selesainya. Kemudian verifikasi. Verifikasi ini adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa setiap bahan, perlengkapan, prosedur itu yang digunakan dalam pembuatan obat senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Jadi verifikasi ini biasanya dilaksanakan secara berkala ya. Kemudian ada inspeksi diri, ini kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek CPOTB, mulai dari pengadaan, kemudian produksi, kemudian pengemasan, ya, kemudian peralatan, lingkungan sekitarnya, kemudian sanitasi dan higietas, termasuk juga personilnya. Dan biasanya yang melakukan inspeksi ini dari pihak eksternal industri tersebut. Oke, kita masuk pada tahapan yang pertama yaitu produksi. Ada beberapa istilah dalam proses produksi ini. Yang pertama adalah batch. Batch itu adalah sejumlah produk obat tradisional yang diproduksi dalam satu siklus pembuatan sehingga mempunyai sifat dan mutu yang seragam. Kemudian ada lots. Lots itu adalah bagian tertentu dari suatu batch yang memiliki sifat dan mutu yang seragam dalam batas yang telah ditetapkan. Jadi gampangannya contohnya gini. Saudara mau memproduksi sirup gitu ya. Dalam satu batch itu rencananya akan diproduksi 10 liter sirup gitu ya. 10 liter sirup gitu ya. Ternyata tangki yang ada di pabrik saudara itu volume kapasitas maksimum volumenya itu adalah 5 liter. Ya, otomatis harus dibagi dua. Yang pertama 5 liter yang pertama dan 5 liter yang kedua. Jadi dalam satu batch itu tetap memproduksi 10 liter sirup, tapi prosesnya itu dibagi dua. Nah, proses yang dibagi dua ini adalah yang disebut dengan lots ya. Kemudian ada nomor batch dan lots, kemudian ada karantina. Karantina adalah status suatu bahan atau produk yang dipisahkan dari produk atau bahan ruahannya, baik secara fisik maupun secara sistem, sembari menunggu keputusan pelulusan atau penolakan untuk diproses, dikemas atau didistribusikan. Jadi misalnya gini, misalnya saudara beli ekstrak sambiloto gitu ya. Maka sebelum ekstrak sambiloto ini masuk ke proses produksi, masuk ke proses pembuatan ya, sebelum ditimbang, kemudian masuk ke bagian produksi, maka sambiloto ini harus disampling terlebih dahulu. Bahan sampling itu disampling terlebih dahulu, kemudian dicek ini benar nggak ekstrak sambiloto. Nah, selama belum keluar keputusan dari pihak quality insurance kalau bahan baku ini boleh digunakan, maka bahan baku tersebut akan dikarantina, ditahan. Nah, nanti kalau sudah keluar hasilnya, oh bener nih ini ekstrak sambiloto, baru bahan tersebut akan dikeluarkan untuk dipakai pada proses produksi. Oke, kemudian ada istilah diluluskan atau rilis. Ini adalah bahan atau produk yang boleh digunakan untuk proses produksi. Tentunya setelah melalui tahapan quality control dan quality assurance. Yang terakhir adalah kalibrasi. Ini biasanya digunakan untuk instrumen dan kalibrasi ini harus dilakukan secara berkala. Lalu ada produk kembalian, yaitu produk yang dikembalikan dari semua mata rantai distribusi ke pabrik. Kemudian ada penarikan kembali. Nah, penarikan kembali ini adalah kegiatan menarik kembali
produk dari semua mata rantai distribusi karena ditemukan adanya laporan produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu atau produk yang menyebabkan efek samping tertentu yang merugikan kesehatan. Kemudian keluhan ini adalah suatu pengaduan dari pelanggan atau konsumen mengenai kualitas, kuantitas, dan khasiat serta keamanan dari produk obat yang kita produksi. Oke, aspek berikutnya adalah personil ya. Apa sih persyaratan personil dalam CPOTB? Yang pertama adalah mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang berfungsi, yang sesuai dengan tugas dan fungsinya ya. Jadi kalau dia itu adalah seorang manajer di bagian quality control ya, maka dia harus paham betul terkait dengan instrumen ya. Kemudian paham betul terkait dengan validasi. Kemudian personalia ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga beban kerjanya tidak terlalu besar. Kemudian memiliki organisasi, kualifikasi, dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian harus dilakukan pelatihan secara berkala. Yang berikutnya adalah bangunan. Bangunan di sini persyaratannya yang pertama yaitu harus bisa menjamin aktivitas industri dapat berlangsung dengan aman. Kemudian lokasinya itu terhindar dari pencemaran serta tidak mencemari lingkungan. Kemudian harus diperhatikan juga bagaimana higienitas dan sanitasinya. Kemudian memiliki rancangan ukuran dan konstruksi yang memadai. Lalu ruangan-ruangan pembuatan itu rancang bangun dan luasnya harus sesuai dengan bentuk, sifat, dan jumlah produk yang akan dibuat ya. Jadi jangan sampai ruangan pembuatan untuk tablet, kemudian untuk tablet salut, kemudian untuk tablet sirup itu dijadikan satu, itu pasti sudah tidak boleh. Bahkan ruangan pembuatan untuk tablet dan tablet salut itu saja harus berbeda, terutama terkait dengan humidity-nya. Nah, sekarang adalah ruangan. Ada berbagai macam jenis ruangan yang tertulis di CPOTB ya, mulai dari administrasi, ruang penyimpanan, sortasi, pencucian, penimbangan itu ada sendiri ruangannya, kemudian pengolahan untuk proses produksi ya. Nah, untuk proses produksi pun ini juga ruangannya dibagi-bagi ya. Ada ruang granulasi, kemudian ada ruang untuk cetak tablet, kemudian ada ruang untuk coating ya. Kemudian kalau sirup berarti ada ruang untuk mixing, kemudian ada ruang untuk fillingnya ya. Kemudian ada ruang penyimpanan produk antara dan produk ruahan, pengemasan, ruang QC, lab, dan lain sebagainya. Nah, apa persyaratan ruangan pada CPOTB? Yang pertama adalah ruangan itu harus sesuai dengan urutan proses pembuatan. Ya, jadi biasanya kalau di pabrik ruangannya itu urut, mulai dari penerimaan bahan baku, kemudian ada karantina, kemudian ada penimbangan. Setelah penimbangan maka ada blending atau mixing. Kemudian kalau dia misalnya harus perlu ruang khusus untuk granulasi, maka ada ruang untuk granulasi. Kemudian ada lagi ruang untuk misalnya tablet ya. Kemudian ada lagi ruang untuk tablet begitu. Kemudian ada lagi ruang untuk QC ya. Nah, ini belum termasuk ruang untuk personilnya. Jadi mereka harus ganti baju di mana. Kemudian ruang untuk restroomnya di mana. Itu harus disusun secara berurutan dan tidak boleh menimbulkan kontaminasi silang ya. Jadi jangan sampai ruang mixing atau ruang pencampuran itu letaknya letaknya itu bolak-balik dilewati oleh personil gitu ya. Maka itu akan memperbesar kontaminasi silang. Atau ruang mixingnya itu di depan, terus pengolahan ruang penerimaan bahan bakunya di belakang gitu. Jadi kalau mau nerima bahan baku lewat dulu ke ruang mixing itu juga nggak boleh.
Kemudian luas ruang kerja ini harus disesuaikan dengan bentuk sediaan, cara dan kapasitas produksi. Kemudian ruangan pengolahan tidak boleh digunakan untuk lalu lintas umum ya. Ada sarana pembuangan, kemudian mudah dibersihkan. Berikutnya adalah ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini bisa saja ruang penyimpanan untuk bahan baku, bahan tambahan, bisa juga ruang penyimpanan untuk produk jadi yang siap didistribusi. Dan antara bahan yang mudah terbakar, bahan yang volatil dan non-volatil ini harus dipisahkan lokasi penyimpanannya. Kemudian ada ruang pengolahan dan pengemasan primer. Persyaratannya adalah dinding-dinding dan lantai itu harus rata, kemudian bebas dari keretakan. Kemudian sudut pertemuan antara dinding dan lantai itu bentuknya harus melengkung. Jadi tidak boleh lancip. Kenapa dia melengkung? Jadi supaya mudah untuk dibersihkan. Kalau bentuknya lancip kayak bangunan gedung biasa, itu akan sulit untuk dibersihkan ya. Kemudian ruangan pengolahan dan penyimpanan untuk sediaan itu harus diatur kelembapannya ya. Kemudian untuk ruangan penggilingan ya, misalnya pembuatan serbuk sibrisia gitu ya, itu harus ada dust collectornya untuk membersihkan debu. Berikutnya adalah lab. Lab ini khususnya biasanya adalah ruang QC ya. Ini menyesuaikan tergantung dari kebutuhan masing-masing industri. Jadi ada industri yang labnya itu untuk instrumen quality control saja. Ada industri yang dia punya lab lengkap sampai lab mikrobiologi seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh pengaturan ruangan ya. Kalau saudara lihat di sini, ini adalah pintu masuknya, kemudian ini adalah ya ini untuk pintu masuk, kemudian ini ruang ganti baju untuk karyawannya ya. Kemudian di sini ada lift, kemudian masuk ke atas ya, itu ada ruang untuk penimbangan penyiapan bahan baku ya. Kemudian ini ada ruang untuk mixing, kemudian ada granulasi. Kemudian dari granulasi ini masuk dia ke enkapsulasi, kemudian kompresi, masuk ke ruang coating ya. Dan ini di sini ini adalah ruang IPC. Jadi dari granulasi ini ke IPC dulu ya. Kemudian kalau lolos baru ke enkapsulasi dan lain sebagainya ya. Kita bisa lihat di sini bahwa alurnya itu harus searah berurutan sesuai dengan proses pembuatannya. Aspek yang berikutnya pada CPOTB adalah peralatan ya. Peralatan ini meliputi rancang bangun dan konstruksi ya. Jadi untuk rancang bangun dan konstruksi itu tidak boleh menimbulkan serpihan. Kemudian alat itu harus dikalibrasi secara berkala. Kemudian tidak boleh menggunakan filter asbes. Kemudian bahan pelumas ya, itu tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang akan diolah menjadi obat ya. Kemudian itu peralatan itu harus disesuaikan dengan sediaan yang akan dibuat. Tentu saja peralatan untuk pembuat sediaan pil, kapsul, dan tablet, sirup pasti berbeda-beda. Kemudian untuk pemasangan dan penempatan, ini penempatan peralatan harus diperhatikan terkait dengan saluran air, saluran uap, kemudian tekanan udara ya. Kemudian ada jenis peralatan ya. Ini seperti yang saya jelaskan, masing-masing bentuk sediaan ada jenis peralatannya sendiri-sendiri. Dan yang pertama adalah peralatan untuk proses preparasi. Ini ada mesin pencuci, mesin pengering,
kemudian mesin pembuat serbuk, pengayak, pengaduk, ya, alat perajang. Peralatan proses preparasi ini biasanya terkait dengan kalau kita beli bahan bakunya adalah simplicia, ya, dan bukan berupa serbuk, ya. Jadi kalau beli bahan bakunya simplicia, otomatis kan harus dirajang gitu, ya, dikecilkan ukuran partikelnya. Kemudian ada peralatan untuk pembuatan sediaan pil, mulai dari pembuat massa, kemudian pembuat pil, ada penyalut, pengering. Kemudian ada peralatan untuk membuat sediaan cair. Kalau sediaan cair berarti kita butuh tangki. Kemudian kalau perlu difilter, harus ada mesin penyaringnya, kemudian ada mesin pengisi cairan, ya. Kemudian kalau kita bikin sediaan padat, parem atau bilis, itu harus ada mesin pembuat masanya, kemudian mesin pencetak atau pemotong otomatis. Nah, ini kalau untuk sediaan tablet, berarti harus ada alat pencampur atau mixingnya, kemudian ada alat granulasi, kemudian pengering kalau kita pakai granulasi basah, kemudian kalau granulasi sudah jadi berarti harus ada alat pencetak dan alat pencetak tablet, ya, kalau tablet, dan mesin pengemas primer. Lalu kalau kapsul ini sebenarnya hampir sama seperti tablet, ya, cuman pasti dia nggak ada pencetak tabletnya. Pencetak tabletnya diganti dengan mesin pengisi kapsul. Kemudian ini sediaan semi solid, ya. Terus sediaan salep atau krim. Salep atau krim itu berarti harus ada mixing, mesin pencampur, kemudian mesin pengisi otomatis. Kemudian peralatan lab, ini peralatan lab ini yang ada di departemen QC, ya. Jadi mulai dari instrumen yang dibutuhkan apa. Mungkin butuh HPLC atau butuh LC-MS atau butuh spektro atau butuh TLC densitometer. Kemudian pasti juga membutuhkan monografi atau kompendial. Jadi mungkin butuh Farmakope Herbal Indonesia atau Materia Medica atau butuh juga Farmakope Indonesia. Kemudian sanitasi dan higienitas ini terkait dengan personalia dan ruangan, ya. Jadi pasti personalia itu akan melakukan proses higienitas ketika pertama kali masuk ke pabrik sebelum mereka kerja di ruangannya masing-masing. Kemudian ruangan, ya, ini harus selalu tersedia tempat cuci tangan, ya. Kemudian dibersihkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berikutnya, nah ini yang agak krusial adalah peralatan. Nah, proses sanitasi peralatan ini tidak boleh ada pencemaran peralatan oleh bahan pembersih. Jadi misalnya gini, saudara ngebersihin peralatannya itu pakai Biclean gitu, ya. Nah, maka nggak boleh ketika setelah dibersihkan itu masih ada residu Biclean-nya. Biasanya setelah alat itu dibersihkan maka akan dilakukan swab, ya, untuk mengetahui masih ada residu cairan pembersih atau tidak pada peralatan ini. Kemudian pemeriksaan kebersihan sebelum alat digunakan, dan peralatan yang telah digunakan itu harus dibersihkan, dijaga, dan disimpan dalam kondisi bersih. Kemudian peralatan yang dapat dipindah, maka pembersihan dan penyimpanannya tidak dilakukan di ruang pengolahan, ya. Jadi kalau misalnya ada instrumen atau ada alat khusus gitu, ya, yang dia itu bisa dipindah-pindahkan gitu, ya. Misalnya mesin pengisi kapsulnya itu ternyata bisa dipindah-pindahkan gitu, ya, portable gitu. Maka ketika ngebersihkan mesin pengisi kapsulnya ini tidak boleh di ruang pengolahan, harus di ruang tersendiri. Nah, ini adalah contoh protap sanitasi, ya. Ini adalah terkait dengan sanitasi dissolution tester, ya. Kita bisa lihat di sini
pada protap ini dia menuliskan apa saja yang harus dibersihkan ya. Misal di sini adalah bersihkan flash setiap kali selesai analisis. Kemudian bersihkan base plate dari cairan distolusi. Bilas saluran samping dengan Aquades. Kemudian bersihkan sampling filter. Terus ada lagi cek sirkulasinya. Kalau filternya udah kotor, maka filter harus dibersihkan dan diganti dengan yang baru ya. Dan pada setiap tahapan pengujian disolusi, protap ini harus dilakukan. Nah, kalau sudah dilakukan, maka personil itu harus mencatat di dokumen telah dilakukan uji disolusi pada tanggal sekian gitu. Telah dilakukan protap sanitasi jam berapa, tanggal berapa, oleh siapa. Berikutnya adalah penyiapan bahan baku. Penyiapan bahan baku di sini harus memenuhi persyaratan dari Farmakope Herbal Indonesia ya. Jadi bahan baku yang kita pesan itu otomatis spesifikasinya harus memenuhi persyaratan dari FHI. Kemudian pada saat menerima bahan baku itu pertama dilakukan pemeriksaan organoleptik dulu. Kemudian kalau sudah itu dikasih label. Ini misalnya yang kita terima adalah bahan baku Simplicia ya. Maka dikasih keterangan ini Simplicianya beli di mana. Nama daerahnya apa, nama latinnya, tanggal penerima, dan distributor atau pemasoknya dari mana. Terus dicatat di kartu stok, tanggal diterima kapan, berapa banyak ya. Terus kalau mau ngambil juga ditulis pengeluarannya seberapa banyak yang diambil untuk proses produksi ya. Terus tahapan berikutnya kalau Simplicia berarti harus disortasi, segera dicuci dan dikeringkan. Nah, bahan baku yang lolos pemeriksaan mutu ya dan tidak langsung dipakai, maka dia harus disimpan dalam wadah tertutup dan diberi label. Jadi bahan baku yang baru datang itu pasti dikarantina dulu. Setelah dia lolos pemeriksaan, lolos quality assurance and quality control, baru dia masuk ke ruang penyimpanan. Nah, untuk dilanjutkan pada atau digunakan pada proses produksi berikutnya. Kemudian label untuk bahan yang baru datang dan bahan yang lolos pemeriksaan mutu itu harus berbeda warna. Jadi misalnya Sambiloto ya. Label untuk Simplicia Sambiloto yang baru datang dan Simplicia Sambiloto yang sudah lolos pemeriksaan mutu itu label warnanya harus beda. Ya, jadi jangan sampai bingung gitu. Duh, ini Sambilotonya baru datang, sudah dicek atau belum ya? Sudah disampling atau belum ya? Gitu. Nah, kalau labelnya beda kan otomatis langsung ketahuan. Ya. Proses atau prosedur penggunaan pengeluarannya adalah first in first out. Kemudian semua bahan baku yang tidak memenuhi syarat itu ditandai dengan jelas, disimpan dan menunggu tindakan yang lebih lanjut, mau dikembalikan ke suppliernya atau seperti apa. Kita masuk pada aspek berikutnya yaitu pengolahan dan pengemasan. Pada pengolahan dan pengemasan ini ada tahapan verifikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pengolahan itu senantiasa menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Ya. Kemudian yang harus diwaspadai pada pengolahan dan pengemasan itu adalah adanya pencemaran, baik pencemaran oleh bahan kimia atau oleh bakteri, kemudian atau oleh logam berat ya. Kemudian ada sistem penomoran kode produksi. Sistem penomoran ini harus dibuat sedemikian rupa hingga bisa diidentifikasi
batch berapa, lots berapa. Kemudian ada penomoran untuk produk antara, produk ruahan, dan produk jadi itu harus dikasih nomor. Terus tidak boleh ada nomor kode produksi yang sama. Kemudian pencatatan kode produksi harus meliputi tanggal pemberian nomor, identitas, dan besarnya batch yang bersangkutan. Yang terakhir adalah penimbangan dan penyerahan. Ini yang harus dipastikan timbangan sudah dikalibrasi ya. Kemudian setiap mengambil atau bahan datang harus ditulis dari kartu stok. Lalu penimbangan dan pengukuran bahan ini harus dilakukan oleh 2 orang. Istilahnya harus di cross check. Berikutnya adalah pengolahan. Persyaratan umumnya ya, sebelum pengolahan itu harus dicek kondisi ruangan, peralatan, prosedur, dan bahan. Kemudian karyawan, personil harus menggunakan alat pelindung diri lengkap. Kemudian wadah untuk produk ruahan dan produk antara ini harus bersih dan aman. Kemudian ada pelabelan wadah, kemudian pengolahan beberapa produk dalam satu ruangan ini sebisa mungkin dihindari. Lalu IPC dari produk antara dan produk ruahan setiap batch itu harus dicatat dan dicocokkan dengan spesifikasi yang berlaku. Ini adalah contoh prosedur pengolahan ya. Saudara bisa lihat di sini ya. Ini ditulis dengan detail berapa banyak yang diproduksi per batch-nya. Kemudian bahan aktifnya apa dan bahan eksipien atau bahan tambahan yang digunakan apa. Terus juga ada di sini spesifikasi internal meliputi pH, kemudian bobot jenis ya. Berikutnya adalah kita masuk ke pengolahan satu-satu ya. Yang pertama adalah pengolahan bentuk serbuk. Kalau pengolahan bentuk serbuk otomatis di dalam ruangannya harus dilengkapi dengan dust collector, kemudian ada alat penghisap debu gitu ya. Nah, harus diperhatikan adanya cemaran dari serpihan logam, kaca, dan batu dari peralatan. Kemudian penyarian atau ekstraksi ini metode yang digunakan adalah dari monografi atau dari buku resmi ya. Jadi ekstraksinya menggunakan pelarut apa, selama berapa lama, itu usahakan mencari dulu di monografi. Kalau di monografi atau di kompendial tidak ada, baru masuk ke jurnal ya. Terus harus ada pemanasan, itu ditentukan suhu berapa. Kemudian ini pengolahan bentuk cairan, krim, dan salep ya. Ini harus terlindung dari jasad reni, kemudian jaringan pipa untuk mengalirkan bahan baku atau produk ruahan harus mudah dibongkar ya. Kemudian pengolahan bentuk pil dan tablet ya. Ini pembuatan granul basah itu harus terhindar dari risiko cemaran jasad reni ya. Kemudian bahan pelumasnya tidak toksik, kemudian menghindari campur aduk antar produk ya. Kemudian pengolahan bentuk kapsul harus diperhatikan di mana disimpan kapsul kosongnya. Terus pengisiannya seperti apa. Kemudian kita masuk pada pengemasan. Apa yang perlu diperhatikan pada tahap pengemasan? Yang pertama adalah kebenaran dari identitas produk ruahan. Jadi jangan sampai mengemas produk ruahan yang salah. Kemudian proses pengemasan harus sesuai dengan instruksi yang benar. Wadahnya itu harus yang diserahkan ke bagian pengemasan harus dalam kondisi bersih dan wadahnya harus benar nih. Kemudian
kemasan antara satu produk dengan produk yang lain itu harus bisa dibedakan. Jadi jangan sampai kemasannya sama plek gitu ya. Kemudian produk yang bentuknya itu hampir sama tidak boleh dikemas secara berdampingan gitu ya. Jadi misalnya gini, misalnya ada kapsul Sambiloto dan kapsul Meniran gitu ya. Ukuran kapsulnya itu hampir sama gitu ya. Maka itu nggak boleh dikemas secara berdekatan. Kemudian bahan pengemas yang berlebih dikembalikan ke pimpinan bagian pengemasan, dan produk yang setelah selesai dikemas itu dikarantina dulu, kemudian QC akan mengambil sampling, dicek dulu evaluasi produk akhir. Kalau bagian QA ini memutuskan oke lolos, maka produk siap didistribusikan ke masyarakat atau ke konsumen. Nah, ini adalah salah satu contoh catatan pengemasan per batch-nya ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi di sini ditulis dengan detail kemasan yang dibutuhkan itu apa saja. Mulai dari kemasan primer botol dan tutupnya, kemudian label, kemasan sekunder, kemudian label luar, dan ada master box-nya. Kemudian berapa jumlah botol yang dibutuhkan. 6.400, terus yang diambil 6.500, kemudian ditolak berapa, yang dipakai berapa, terus yang dikembalikan berapa, siapa yang menerima gitu ya, yang menerima kemasan tersebut gitu. Jadi itu harus tertulis dengan jelas di situ. Kemudian ini ada prosedur pengisian ya. Kemudian yang prosedur pengisian ini yang pertama pencucian botol, meliputi kebersihan mesin pencuci botol diperiksa, botol direndam air, dibubuhi dengan tepol itu sabun ya, kemudian cuci dengan mesin pencuci botol, kemudian pengawasan suhu air, kemudian pengeringan dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah penyimpanan. Bahan baku, bahan pengemas, produk antara produk ruahan dan produk jadi itu harus disimpan secara teratur dan rapi. Dan tidak boleh saling mencemari antara satu dengan yang lain ya. Kemudian label identitasnya harus jelas. Dan sistem pendistribusian yang digunakan adalah first in, first out. Kemudian pengawasan mutu. Pengawasan mutu ini dilakukan terhadap bahan baku, bahan pengemas, kemudian proses pembuatan, produk antara produk ruahan dan produk jadi. Dan pada pengawasan mutu itu dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala. Tugas pokok dari pengawasan mutu itu adalah menyusun prosedur pengawasan mutu atau SOP, kemudian menyimpan contoh pertinggal ya untuk rujukan di masa mendatang, kemudian meluluskan atau menolak bahan baku, kemudian meneliti catatan yang berhubungan dengan pengolahan, pengemasan, dan pengujian produk jadi sebelum meluluskan distribusi. Jadi sebelum produk jadi atau obat itu didistribusikan ya, maka obat itu nanti kan dievaluasi akhir ya. Nah, pada saat evaluasi akhir itu, dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pembuatan obat itu harus ditelusuri, dikumpulkan. Mulai dari penimbangan, kemudian proses pencampuran ya. Kemudian kalau tablet misalnya proses granulasi, kemudian proses pencetakan, kemudian proses pengemasan, itu ditelusuri semua dokumennya. Udah sesuai atau belum ya. Kalau misalnya sudah sesuai, baru produk itu akan dilepas dan didistribusikan ke konsumen. Nah, tugas pokoknya ini ya, mengevaluasi stabilitas semua produk jadi, menetapkan tanggal kadaluarsa, kemudian ikut dalam inspeksi diri, kemudian mengevaluasi produk jadi yang dikembalikan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah inspeksi diri. Inspeksi diri ini tujuannya adalah melakukan penilaian apakah seluruh aspek pengolahan, pengemasan, dan pengendalian mutu itu selalu memenuhi CPOTB. Inspeksi diri ini dilakukan secara teratur dan
dikerjakan oleh tim inspeksi diri. Biasanya tim inspeksi diri itu adalah dari pihak eksternal pabrik tersebut. Apa saja yang diinspeksi? Ya, semua kriteria CPOTB, mulai dari personalia, bangunan, penyimpanan bahan baku, peralatan, pengolahan, pengawasan mutu, dokumen, dan pemeliharaan gedung serta peralatan. Ya, ini timnya bisa beranggota dari lingkungan perusahaan atau dari luar perusahaan, dan orang yang melakukan inspeksi diri itu harus paham tentang CPOTB, ya. Kemudian biasanya ini inspeksi menyeluruh dilakukan setahun sekali. Hasilnya apa? Hasil dari inspeksi diri itu adalah laporan, ya. Laporan hasil inspeksi dirinya seperti apa, kemudian ada penilaiannya gimana, kesimpulannya apa, terus ada tindak lanjut. Jadi kalau misalnya ada hal yang kurang, itu ada rekomendasi tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kemudian dokumentasi ini sistem dokumentasi ini bisa menggambarkan riwayat lengkap dari tiap batch suatu produk. Persyaratan dari dokumentasi itu harus dirancang dan dibuat dengan teliti. Dia harus mencatat seluruh kegiatan mulai dari penimbangan, pengolahan, pengemasan, pengawasan mutu, pemeliharaan, pencucian, ya. Dan setiap perubahan dokumen itu harus disahkan oleh perusahaan. Jangan sampai perusahaan nggak tahu kalau ternyata prosedur pencucian mesin di solusi atau di solusi tester itu berubah gitu. Kemudian dokumen yang tidak berlaku itu harus segera ditarik dan diganti dengan dokumen yang baru. Dan ini adalah contoh dokumen, ya. Jadi ada dokumen pembuatan induk, dokumen spesifikasi, dokumen metode analisis, protokol kerja, dokumen status peralatan, status bahan produk, ya. Jadi yang warna hijau ini adalah berupa catatan. Catatan apa? Catatan dari apa yang sudah dikerjakan oleh personalia pabrik tersebut, ya. Jadi catatan penanganan produk kembalian, catatan penarikan kembali, catatan distribusi, kemudian catatan sampling, ya. Kemudian yang hitam-hitam ini adalah instruksi kerja. Instruksi kerja itu misalnya SOP cara pengoperasian mesin tablet, SOP cara pembersihan distribution tester, SOP cara pembuatan granul, SOP cara penimbangan. Nah, ini jenis dokumen, ya. Ada dokumen spesifikasi meliputi bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Jadi dokumen spesifikasi ini isinya itu adalah kriteria atau spesifikasi dari bahan baku, dari produk ruahan, dari produk antara, dari produk jadi, dan bahan pengemas. Jadi kalau misalnya saya beli bahan baku ekstrak sambiloto, itu spesifikasinya seperti apa, organoleptisnya seperti apa, profil TLC-nya seperti apa, kadar andrografolitnya seperti apa. Atau kalau misalnya sudah diolah gitu, ya, obatnya, kemudian masuk ke produk ruahan, ya, produk ruahan, maka ini harus ditentukan juga spesifikasinya. Atau kalau misalnya produk antara, misalnya granul gitu, ya, sebelum di tablet, sebelum dicetak itu, maka harus ditentukan juga spesifikasinya. Sifat alirnya berapa, kompresibilitasnya berapa itu. Kemudian moisture contentnya berapa gitu. Kemudian ada dokumen produksi induk. Ini standar bagi setiap produk yang akan dibuat. Ada catatan pengolahan batch, catatan pengemasan, dokumen pengawasan mutu. Dokumen pengawasan mutu ini biasanya dokumen-dokumen pada proses IPC dan evaluasi produk akhir. Jadi kalau misalnya saya bikin sirup 1 tangki isinya 10 liter, terus saya mau melakukan IPC, penetapan kadar, itu gimana cara samplingnya, di titik mana saja yang harus disampling, terus metode ujinya menggunakan apa, instrumennya misalnya menggunakan HPLC gitu, ya. Nah,
Kalau pakai HPLC fase geraknya apa, flow rate-nya berapa banyak yang diinjek, suhu kolomnya berapa. Terus laporan hasil uji dan sertifikat analisis. Kemudian ada dokumen penyimpanan dan distribusi, dokumen pemeliharaan, prosedur dan catatan tentang inspeksi diri, dan catatan tentang pelatihan personalia. Oke, yang terakhir adalah penanganan terhadap hasil pengamatan produk jadi yang beredar. Yang pertama adalah penanganan terhadap keluhan. Jenis keluhan itu ada banyak ya, misal terkait dengan kualitas, stabilitas ya. Kemudian bisa juga terkait dengan safety, efek samping. Nah, kalau ada keluhan, apa yang dilakukan? Dibuat catatan tertulis, kemudian ditangani oleh bagian yang bersangkutan, kemudian dilakukan penelitian dan evaluasi. Kemudian tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya bisa berupa penarikan kembali batch dari produk yang bersangkutan, atau bisa juga pencatatan dan hasil dari tindakan tersebut itu harus dicatat ya dan dilaporkan ke pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian ada penarikan kembali produk, ini bisa seluruh produk atau seluruh produk dalam satu batch tertentu atau lots tertentu saja. Kemudian terkait dengan keputusan penarikan kembali produk ini bisa dilakukan atas prakarsa produsen ya. Kemudian dan merupakan tanggung jawab dari apoteker penanggung jawab teknis, dan penarikan kembali itu dapat merupakan penarikan kembali dari satu atau beberapa batch seluruh produk yang bersangkutan. Nah, ini adalah contoh sertifikat CPOTB. Satu sertifikat CPOTB itu hanya berlaku untuk satu bentuk sediaan. Jadi kalau pabriknya itu memproduksi kapsul, tablet, sirup, pil, kemudian apalagi salep, krim gitu, maka CPOTB-nya juga ada banyak. CPOTB kapsul, CPOTB tablet, CPOTB sirup, CPOTB krim, salep, dan seterusnya. Nah, sekian untuk perkuliahan hari ini tentang CPOTB. Semoga dengan perkuliahan hari ini saudara mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana sih cara untuk memproduksi obat tradisional yang terstandar dan memenuhi kriteria dari CPOTB. Dokumen CPOTB ini harus dilampirkan pada saat saudara itu mendaftarkan suatu produk untuk mendapatkan nomor izin edar, gitu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.